Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani. Baiklah, dalam pertemuan kali ini saya akan membacakan dan menjelaskan mengenai struktur asam nukleat dan konstituennya. Pada tahun 1868, Friedrich Miescher meneliti sebuah sel nanah. Ternyata di dalam inti selnya ada sesuatu. Nah, sesuatu itu dinamakan dengan asam nukleat. Mengapa dinamakan dengan asam nukleat? Karena bersifat asam dan ditemukan di dalam inti sel, sehingga disebut asam nukleat. Asam nukleat ini adalah makromolekul biokimia yang kompleks, di mana penyusunnya adalah nukleosida dan nukleotida. Fungsinya yaitu untuk penyimpanan transmisi informasi genetika dan juga berperan dalam proses replikasi dan transkripsi. Di dalam asam nukleat itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu DNA dan RNA, yaitu deoksiriboksa nukleat asid, dan RNA yaitu ribosa nukleat asid. Lalu konstituennya adalah, konstituen ini bisa disebut dengan penyusun atau zat-zat yang membangun atau yang menyusun susunan sesuatu tersebut. Seperti itu. Jadi konstituen dari asam nukleat ini terdiri dari nukleotida, di mana satu nukleotida ini terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gulus fosfat. Nukleotida tersusun atas basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula ribosa dan deoksiribosa tanpa gulus fosfat. Sedangkan pada nukleotida tersusun atas basa nitrogen gula ribosa atau deoksiribosa dan juga gulus fosfat. Referensi dalam bidang kedokteran, beberapa analogi nukleosida digunakan sebagai antiviral atau anti kanker. Sedangkan pada nukleotida yang sudah tidak berfungsi adalah salah satu penyebab terjadinya kanker. Susunan kimia pada nukleosida yaitu basa dan juga gula. Sedangkan pada nukleotida yaitu basa, gula, dan fosfat. Apabila gugus fosfat nukleotida dihilangkan dengan hidrolisis, maka struktur yang tersisa adalah nukleosida. Fungsi biologis nukleotida merupakan blok susunan asam nukleat, DNA, dan RNA. Asam nukleat mengandung rantai nukleotida yang dihubungkan bersama dengan ikatan kovalen untuk membentuk tulang punggung gula fosfat dengan basa nitrogen yang menonjol. Sebagai contoh, DNA mengandung dua rantai seperti saling berputar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Kedua rantai di heliks ganda disatukan sepanjang-panjangnya oleh ikatan hidrogen yang terbentuk di antara basa pada suatu rantai dengan basa rantai lainnya. Struktur DNA tersusun atas molekul kompleks yang terdiri dari tiga macam. Molekul yaitu fosfat, gugus deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari dua golongan, yaitu purin dan adenin, dan guanin. Dan golongan timidin adalah sitosin, timin. Penemu pertama pada struktur DNA bernama James Watson. Ciri-ciri struktur DNA adalah double helix yang terdiri dari basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin, dan merupakan polimer dari monomer nukleotida, gula, pentosa, basa nitrogen, dan fosfat. Struktur DNA adalah double helix yang tersusun atas nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang lemah. Jika ikatan hidrogennya tiga rangkap, maka ikatan hidrogen antara sitosin dan guanin, dan jika ikatan hidrogennya dua rangkap, maka merupakan ikatan basa nitrogen antara adenin dan timin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan denaturasi DNA. Nah,
yang disebut dengan denaturasi DNA adalah rusaknya struktur DNA atau suatu molekul DNA atau terpisahnya untai ganda pada double helix akibat pemanasan. Nah, dalam hal ini suhu sangatlah berpengaruh. Apabila kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti tahu DNA memiliki helix ganda, dan apabila dipanaskan struktur helix ganda ini akan terpisah menjadi struktur helix tunggal, dan struktur helix tunggal ini dapat kembali ke bentuknya semula apabila kembali terjadinya pendinginan atau yang disebut renaturasi. Dan yang terakhir, saya akan menerangkan tentang nuklease. Apa itu nuklease? Nuklease adalah suatu enzim yang mendegradasi asam nukleat dengan memotong ikatan fosfodiester. Nah, teman-teman, apa itu ikatan fosfodiester? Ikatan fosfodiester adalah suatu ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil OH pada posisi 5' gula pentosa dan gugus hidroksil pada posisi 3' gula pentosa nukleotida berikutnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf.